Saudara Kepala Laboratorium Indonesia 2045 Jaleswari Pramodawardhani menilai karakter perang saat ini berubah signifikan. Menurut Jaleswari, pendekatan lama dengan menargetkan pemimpin tidak lagi efektif. Meski sejumlah tokoh penting Iran terbunuh, struktur kepemimpinan tetap berjalan tanpa ruang. Dan saudara, berikut pernyataan selengkap yang kami kutip dari program Rosi. Ini perang sudah ke-34 hari. Dan ini terus bergeser statement-statement terutama dari Trump yang di awal dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa ini adalah perang yang akan terjadi 2 minggu, 3 minggu. Dan ternyata ini 34 hari pun belum selesai. Nah, saya rasa ini ada karakter perang yang mungkin berubah. Kalau dulu ketika menaklukkan Gaddafi dan Saddam Hussein, itu Amerika percaya untuk memangkas kepalanya pasti akan menyelesaikan semua persoalan pergantian rezim dan lain-lain. Tetapi ternyata tidak. Di Iran itu sendiri kita melihat kendati pun Ali Khamenei sudah tewas, Ali Raja ini juga sudah tewas, kemudian Tang Siri juga sudah tewas. Tetapi itu terus berubah, berganti terus. Dan kepemimpinan itu selalu terisi, tidak ada kekosongan dan tidak seperti yang dibayangkan dalam perang Iran-Irak ketika invasi ke Irak dan lain-lain. Nah, di satu sisi itu, yang kedua adalah negara-negara di kawasan Teluk ini kan sudah berpikir, ternyata berafiliasi dengan Amerika itu tidak serta-merta mendapatkan perlindungan yang memadai gitu. Qatar, Dubai segala macam itu kan juga Saudi itu mendapatkan serangan dari Iran misalnya seperti itu. Terus kemudian NATO itu sendiri. Yang menarik adalah mereka mengecam tentang penutupan Selat Hormuz, tetapi hanya mengecam, berhenti mengecam, tidak misalkan mendeploy pasukan atau alutsista, pesawat tempur segala macam untuk menyerang Selat Hormuz atau berhadapan secara terbuka dengan Iran gitu. Nah, hal-hal ini menjadi menarik, apalagi sudah 34 hari dari yang seharusnya cuma 1-2 minggu saja. Dan tentu saja walaupun tadi dikatakan amankah Indonesia, ini aman dari siapa? Dan siapa yang memastikan keamanan itu sendiri? Itu adalah pertanyaan yang penting untuk dijawab. Karena kalau misalkan dari segi ancaman, Indonesia tidak secara langsung akan kena bomnya Israel atau rudalnya Iran. Tetapi kalau ini terus berlanjut, penutupan Selat Hormuz ada, kemudian ada krisis energi dan lain-lain, ini akan terus, apalagi sekarang kemarin itu agak sedikit bergejolak sedikit karena ternyata hoax bahwa BBM akan dinaikkan, dan saya melihat di beberapa pom bensin itu sudah mulai mengular gitu ya. Tapi ternyata kan nggak ada. Ini adalah kapasitas Mbak Afiliani untuk menjelaskan soal ekonominya. Tetapi saya rasa daya tahan atau kemampuan negara kita itu pasti ada batasnya ketika krisis ini akan terus berlanjut ya. Dan kita juga tahu bahwa negara-negara tetangga kita sudah bersiap-siap juga gitu. Macam-macam, ada yang bicara soal bagaimana persembunyian, membangun bunker segala macam, atau kemudian mematikan lampu jalan, atau kemudian macam-macam dari negara. Nah, kita ini punya nggak kebijakan kedaruratan yang terkait dengan pergeseran konflik ini atau perang yang terjadi berlarut ini? Ini menarik.